Jangan pernah menjadikan fikih sebagai Quran. Bahaya. Sebab sekarang muncul kelompok-kelompok yang sedikit-sedikit bid'ah, sesat, bahkan kafir, hanya karena berbeda dengan fikihnya, hanya karena berbeda dengan pemahamannya. Selama Quran dan sunnahnya sama, kemudian diijtihadi oleh orang yang memang berhak untuk itu, yaitu ulama, maka hasil pemikirannya tidak boleh dianggap melawan Al-Quran. Beres si iman, kemudian laksanakan perintah ibadah puasa dengan menggunakan ketentuan kitab fikih. Kita butuh kepada fikih, jangan sok-sokan. Quran dan sunnah butuh kita dengan fikih. Sering saya katakan bahwa yang namanya fikih itu terambil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah dilengkapi dengan kaidah-kaidah dan pemikiran manusia. Fikih bukan Quran dan Sunnah. Ingat ya. Tetapi fikih berdasarkan Quran dan Sunnah. Karena fikih bukan Quran dan Sunnah, tetapi berdasarkan Quran dan Sunnah, berarti fikih dipengaruhi oleh pemikiran dan analisa manusia yang disebut dengan ijtihad. Karena itu hasil olahan pemikiran manusia terhadap Quran dan Sunnah. Sedangkan manusia itu berbeda-beda, bisa jadi fikihnya beda, tapi sadari Quran dan sunnahnya sama. Ini kaidah ini penting untuk kita hidup bermasyarakat. Jangan sampai kita megang fikih seolah-olah kita paling Quran. Tidak, itu paling fikih. Semuanya juga Quran dan sunnah. Kok beda? Yang tidak beda Quran dan sunnahnya. Dia menjadi berbeda karena manusia yang membaca dan memahaminya. Jangan pernah menjadikan fikih sebagai Quran. Bahaya. Sebab sekarang muncul kelompok-kelompok yang sedikit-sedikit bid'ah, sesat, bahkan kafir, hanya karena berbeda dengan fikihnya, hanya karena berbeda dengan pemahamannya. Selama Quran dan sunnahnya sama, kemudian diijtihadi oleh orang yang memang berhak untuk itu, yaitu ulama, maka hasil pemikirannya tidak boleh dianggap melawan Al-Quran. Ini penting saya ulang-ulang di sini, karena Indonesia rawan apalagi menghadapi 2024 nih, nanti ribut lagi, kafir lagi, munafik lagi, digoreng lagi, anti Quran lagi, Islamofobia lagi. Bukan anti Quran. Yang berbeda dengan kamu tuh Qurannya sama. Bahkan kebanyakan lebih pintar dari kamu. Cuman pemahamannya yang berbeda. Bisa jadi pemahaman mereka justru lebih baik sebab kamu mahamnya dengan emosi. Begitu baca Quran pakai emosi, setan yang masuk. Begitu Quran dibaca dengan pesanan sponsor, karena ada calon yang akan maju, lalu datang pada kamu, maka ayat yang kamu baca itu ditambah dengan wahyu setan. Makanya ketika baca Quran kita doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan, jangan lencengkan hati kami. Zaigh itu apa namanya? Mengo. Jangan simpangkan hati kami setelah engkau bimbing kami dengan milih Quran sebagai bacaan. Nah itu. Udah ya, nanti kepanjangan lah. Fikih itu berdasarkan Quran dan sunnah. Tetapi fikih bukan Quran sunnah. Sampai kapanpun fikih tidak akan menjadi Quran dan sunnah.
Oleh karena itu perbedaan di dalam fikih jangan difahami sebagai perbedaan sikapmu dengan dia terhadap Quran dan Sunnah.